Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat luar biasa ya. Meskipun hewannya anyes, adem, asrep ya. Kipasan meneh. Iya, pelakunya di sini. Tapi antum semuanya, panjenengan semuanya masih pada semangat ya. Semoga semangat Anda, semangat kita semuanya merupakan salah satu pertanda yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu salah satu tanda ketika diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya apa? Ifaqihu fiddin. Ya. Salah satu tandanya adalah dia dipahamkan pada agama, sehingga dia itu bersemangat untuk mempelajari agama dia. Nah, sekalipun terkadang ketika kita mempelajari agama itu, seiring dengan berjalannya waktu kita mengetahui banyak hal yang ternyata itu semuanya haram misalkan, dan kita lakukan gitu. Itu tantangan tersendiri. Ya, kadang-kadang kita sebagai seorang penjual, misalkan Anda seorang penjual, dulunya nggak tahu, ketika belum belajar nggak tahu kalau itu haram. Setelah belajar, ternyata nggak boleh ya. Nah, ini ikut mutar otak. Bagaimana supaya ini bisa keluar dari jerat ini? Bagaimana solusinya? Itu tantangan tersendiri bagi panjenengan para pelaku usaha. Baik. Teman-teman semuanya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan adab berniaga, dan ini masih dalam seri pengantar ya, pengantar studi muamalah maliyah, pengantar kajian muamalah maliyah, yaitu adab-adab berniaga. Di antara adab yang kita sebutkan di kesempatan yang telah lalu, yang pertama apa? Adabnya apa kemarin? Berilmu. Iya. Yang pertama berilmu sebelum kita. Iya. Jadi ketika kita mau berbisnis, jual beli, maka hendaklah kita membekali diri kita juga dengan ilmu gitu. Dan kemarin kita sampaikan bahwa konsep berilmu itu bukan hanya mengetahui, tetapi lebih daripada itu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, bahwa orang konsep berilmu itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kullu man ya'sillah khata'an aw 'amdan fahuwa jahilun. Semua orang itu, baik paham atau enggak, kalau dia itu berbuat maksiat sengaja atau tidak, maka hakikatnya dia orang jahil. Sekalipun ilmu sudah banyak, tapi kalau dia berbuat maksiat, ya dalam hal itu, dalam kemaksiatan itu dia jahil. Sehingga yang kemarin kita tekankan bahwa konsep berilmu itu bukan hanya mengetahui, tetapi juga apa? Mengamalkan pengetahuannya. Itulah yang disebut dengan alim. Gitu. Dan inilah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi seorang khalifah. Beliau mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din wa illa akala riba. Kata Umar bin Khattab, tidak boleh ada penjual di pasar-pasar pemerintah, di pasar-pasar pemerintahan, kecuali orang yang memang sudah tafaqqaha fid din, orang yang memang sudah paham tentang agama. Maksudnya paham tentang muamalah maliyah dan mengamalkan ilmunya. Kalau tidak, maka pasti
dia akan memakan harta haram, akan memakan harta riba. Nah, jadi ini yang perlu ditekankan. Jadi adab yang pertama adalah apa? Berilmu ya. Berilmu. Dan tadi saya sampaikan konsepnya berilmu itu bukan hanya mengetahui, tetapi juga beramal, mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, dan itu juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis innamad dunya li arba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, dan hadisnya cukup panjang ya, bahwa dunia ini ada 4 tipe manusia. Innamad dunya li arba'. Di dunia ini ada 4 tipe manusia. Ada 4 kuadran tipe manusia. Ada orang yang berharta, berarti kaya ya. Kalau ada yang kaya berarti ada yang miskin gitu. Kemudian ada orang yang berilmu dan beramal. Berilmu, alim, berarti kebalikannya apa? Jahil ya, bodoh. Ada 4 tipe manusia seperti ini. Nah, nanti silakan jenengan berada di kuadran yang sebelah mana. Yang pertama adalah abdun razaqahullahu subhanahu wa ta'ala malan wa ilman. Ada tipe orang yang berada di kuadra pertama ini. Apa cirinya? 1, dia mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala melimpah, dan dia itu mengamalkan ilmunya, beramal. Dia orang punya harta dan dia beramal. Ini kuadran yang pertama. Fahuwa yattaqi fi malihi li rabbih, kata Rasulullah SAW. Dan orang yang tipe yang pertama ini karena dia berilmu, beramal, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membelanjakan hartanya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak dibelanjakan kepada hal-hal yang haram. Wa yasilu fihi rahimah, dan hartanya itu dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, salah satu contoh ketaatan adalah untuk menjalin silaturahmi. Punya mobil ya digunakan untuk jenguk ibunya. Sesekali ibunya diajak jalan-jalan, ayo bu jalan-jalan nganggo mobilku bu. Ya silaturahimah. Punya motor ya digunakan untuk silaturahmi ke rumah orang tua, ke rumah pamannya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia menunaikan kewajiban harta, yaitu zakat. Fahadha bi ahsanil manazil indallah. Kata Rasulullah, orang yang berada di kuadra ini adalah orang yang paling top di sisi Allah. Orang yang paling top ya di sini, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta dan dia berilmu, artinya mengamalkan ilmunya, dia gunakan untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kuadran pertama. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada yang berada di kuadran kedua, yaitu apa? Orangnya berilmu, Masya Allah, bertakwa kepada Allah, beramal, cuman sayangnya nggak punya modal untuk bersedekah. Dia punya ilmu, tetapi dia tidak memiliki harta. Berada di kuadran yang pertama. Karena dia punya ilmu, dia punya tekad, punya niat yang sangat kuat, sampai-sampai dia mengatakan, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan fahuwa yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Kata dia, seandainya ya, dia baru bisa berangan-angan, seandainya saya punya harta seperti beliau, seandainya saya punya harta seperti beliau, seandainya saya punya uang seperti beliau, pasti saya juga akan beramal seperti beliau. Dia terinspirasi dari orang kuadran pertama ini. Cuman sayangnya nggak punya uang, ya baru bisa berangan-angan dan berniat.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi wa huma fil ajri sawa. Orang yang seperti ini juga orang yang bagus. Dalam hal niat, orang yang berada di kuadran 2 ini sama dengan orang yang berada di kuadran pertama. Dalam hal apa? Niat. Dia dapat pahala niat sudah. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ada orang yang tipenya berada di kuadran yang ketiga, yaitu apa? Dia itu memiliki harta berlimpah, cuman sayangnya apa? Jahil. Duitnya oke, ning orang genah. Punya harta cuman dia itu jahil. Tahu itu haram tapi ya nekat. Tahu ini wajib tetapi nggak dilaksanakan. Tahu ada zakat wajib loh tapi nggak dilaksanakan. Berarti dia berada di kuadran yang ketiga ini. Orangnya kaya tetapi tidak memiliki ilmu, tidak beramal dengan ilmunya. Fahuwa yakhbitu fi malihi wa la yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak menunaikan hak-hak harta. Wa la yasilu fihi rahimah. Dia punya fasilitas tetapi tidak digunakan untuk bersilaturahmi. Tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadza bi aswa'il manazil 'indallah. Kata Rasulullah SAW, ini tipe manusia yang berada di kuadran ini, tipe manusia yang paling buruk di sisi Allah. Sudah tahu haram, diterjang. Sudah tahu wajib, nggak dilaksanakan. Padahal fasilitas ada, fasilitas berlimpah gitu. Tetapi tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir berarti yang berada di kuadran keempat, tipe orangnya berarti gimana? Jahil, miskin. Wis miskin, jahil lagi. Ya, wis ketilep-tilep gitu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun walam yu'tihillahu malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa biniyatihi wa huma fi al-wizri sawa. Tipe yang keempat adalah tipe manusia yang berada di sini. Orangnya nggak punya harta dan dia itu jahil lagi, sehingga dia mengatakan, seandainya saya punya harta, seandainya saya punya uang, saya pasti akan berbuat seperti fulan, foya-foya. Gandeng randuwe duit, ya sabar. Akhirnya begitu. Nah, kata Rasulullah SAW, ini orang ini, meskipun dia belum melakukan, tetapi karena niatnya sudah kuat, maka dia pun berdosa di situ. Wis rekoso ra itu apa-apa ya. Gerangan-angan tok gitu. Dia tahu, wah fulan itu tiap hari pergi ke diskotik. Kalau saya punya uang, bukan saya, cuma saya ke diskotik, teman-teman semuanya tak ajak. Cuman gandeng randuwe fasilitas itu tadi, sehingga niatnya tidak kesampaian. Baik. Di sini juga teman-teman semuanya, dari hadis ini sebagian ulama berdalil bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang kaya yang bertakwa itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang miskin yang sabar. Kedua-duanya bagus, baik. Miskin sabar itu baik, kaya bertakwa itu juga baik. Cuman kan dulu pernah saya sampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia. Sebagian ulama mengatakan yang lebih mulia tentu orang yang kaya dan dia berderma, dia kaya dan bertakwa. Kenapa? Dengan fasilitas yang ada dia bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang secara ekonomi berada di bawahnya. Baik, ini yang pertama ya. Jadi berilmu sebelum kita berbisnis. Dan apa saja maksudnya berilmu itu, apa yang harus kita ketahui,
Apa yang harus kita pelajari setidaknya di dalam muamalah itu, ikhwas sekalian, teman-teman semuanya, di dalam bermuamalah, berilmu itu ya panjenengan kalau pengen jual beli, pengen sewa menyewa dan seterusnya harus tahu rukun dan syarat. Jual beli itu rukun syaratnya apa toh? Saya sudah terpenuhi apa belum? Dan ini insya Allah simple, insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Kemudian yang perlu jenengan ketahui adalah hal-hal yang diharamkan itu apa? Saya pengen jual beli nih. Dalam jual beli yang diharamkan apa? Kalau panjenengan sudah menguasai ini rukun dan syaratnya, sudah paham, hal-hal yang diharamkan pun juga sudah tahu, maka selebihnya adalah halal. Silakan dilaksanakan. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan bahwa hukum asalnya di dalam muamalah itu apa? Halal. Maka panjenengan butuh mengetahui, oke, yang haram berarti apa ya? Ini saja jenengan ketahui. Kalau sudah tahu, oh ini haram, maka sisanya adalah halal. Gitu ya. Kemudian yang kedua, etika yang kedua yang perlu kita perhatikan, dan ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, yaitu hindari sebelum manipulasi. Ya, manipulasi juga termasuk, nanti saya sebutkan ya. Hindari banyak sumpah. Hindari banyak sumpah. Sidik-sidik sumpah. Demi Allah mas, demi Allah iki ori mas, demi Allah. Iya demi Allah iya. Istiqbal ini ping 10. Sidik-sidik sumpah, dikit-dikit sumpah. Meskipun hukum asalnya sumpah itu boleh tidak? Boleh. Cuman ketika jenengan itu gunakan sumpah ini sebagai penglaris, nah ini yang nggak pantas lah, nggak pantas. Sumpah itu boleh, tetapi kalau sedikit-sedikit sumpah, dikit-dikit sumpah, apalagi digunakan untuk senjata penglaris, maka ini yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis bahwa al-halifu yunafik thumma yumhik. Kata Rasulullah, sumpah itu memang senjata penglaris luar biasa. Orang jadi yen tuku yakin tenan gitu. Wah, aku yakin iki barangnya apik. Lah kok ngerti, sing dodol sumpah lho nganti ping 100. Demi Allah ping 100. Yakin memang dia puas itu. Tetapi kata Rasulullah, thumma yumhik. Akibatnya apa? Jualannya dia tidak berkah. Rezeki yang dia dapatkan dia tidak berkah. Maka tidak pantas kita banyak bersumpah di dalam jual beli. Kenapa tidak pantas kita bersumpah di dalam jual beli? Sering bersumpah itu, kata para ulama, nggak pantas karena dua hal. Yang pertama, dalam jual beli, dalam kita berbisnis, yang kita cari apa? Cuan kan ya? Kalau Pak Catur keberkahan, Masya Allah, luar biasa. Iya. Iya berkah juga Pak Catur, bener juga. Ya. Tapi kan secara umum cari cuan kan ya, cari fulus ya kan. Niki kalau ditanya di kajian, kalau di kajian jawabannya gitu Pak. Tapi kalau ngobrol sama temen-temennya beda dia. Fulus pokoknya. Baik, lanjut. Jadi kita kan mencari dunia kan ya, mencari dunia, fulus kan. Yang kita inginkan itu kan keuntungan. Maka tidak pantas lah kita mencari dunia dengan membawa nama akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agung loh. Masa subhanallah digunakan untuk main-main hanya untuk mencari rupiah gitu? Maka nggak pantas. Ya. Tidak pantas. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita gunakan untuk mengagungkan Allah, untuk berzikir, bukan untuk mencari fulus, bukan untuk cari cuan. Ini dari satu sisi. Kemudian dari sisi yang lain, kata para ulama, kenapa kita di dalam jual beli, di dalam bisnis itu dilarang bermudah-mudahan untuk bersumpah? Karena sering sumpah, meskipun jujur, ya, dia sumpah dan jujur benar, dia tidak ngapusi, tidak berbohong. Sering sumpah ini akan menjerumuskan kita dalam sumpah palsu. Memang awalnya sumpah, gampang bersumpah. Lama-lama dia akan suatu saat nanti sidik-sidik radok ngapusi sidik, melipir gitu. Melipir ngapusi sidik-sidik, lama-lama akan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta.
Memang awalnya sumpah dan jujur, terus sumpah, akhirnya gampang bermudah-mudahan. Kalau sudah bermudah-mudahan, maka suatu saat nanti dia akan terjerumus ke dalam sumpah palsu. Kalau sudah sering sumpah palsu, janji tapi ngapusi janji, maka terus ngapusi lagi, maka ini sudah ada tanda-tanda apa? Nifak ya. Ada tanda-tanda nifak. Kalau munafik itu kan salah satu tandanya kalau dia itu berjanji apa? Mengingkari ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, di antara etika yang perlu kita perhatikan juga di dalam kita berbisnis, jual beli, kita harus menjauhi berbagai macam bentuk manipulasi, gish, manipulasi atau kebohongan, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Dan ini pernah ada di zaman Rasulullah SAW orang yang ditegur oleh Rasulullah. Dan hadisnya kayaknya sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Rasulullah pernah mengadakan sidak di pasar. Dan saat itu Rasulullah melewati ada seorang penjual kurma, dan kurmanya diwadahi dalam sebuah wadah begitu, kelihatan kurma yang kualitasnya kualitas nomor wahid, kualitasnya bagus. Namun Rasulullah SAW tidak langsung percaya saat itu. Maka Rasulullah SAW memeriksa, ini kurma ini bagian luarnya kayak bagus, coba diperiksa di dalam, dan ternyata bagian dalamnya kurma dengan kualitas buruk. Maka Rasulullah SAW marah, ma hadza ya sahibat ta'am, kok kelakuan kamu kayak gini, kenapa? Orang tadi menjawab, asabathu sama ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon maaf, kemarin dagangan saya kehujanan, maka saya taruh di dalam, kemudian saya tutupi dengan yang kualitasnya bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am, kenapa tidak kamu tampakkan terus terang saja? Kalau memang itu kualitasnya bagus, katakan bagus. Kalau buruk, katakan buruk. Bukan keburukan ditutup dengan yang seakan-akan baik. Lah kalau kurma di dalamnya buruk tuh, kemudian di atasnya ditaruh kurma yang baik, orang mengiranya semuanya kualitasnya apa? Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah tidak melarang kita menjual barang dengan kualitas buruk, enggak. Boleh nggak kita jual barang yang berkualitas rendah? Boleh. Barang yang buruk sekalipun, kualitasnya buruk, jenengan jual boleh. Yang penting sama-sama ridho. Jangankan barang berkualitas buruk, rongsokan saja jenengan jual, boleh tidak? Boleh. Tetapi yang penting adalah jujur. Katakan apa adanya. Jangan dengan memanipulasi seperti ini. Dan segala bentuk manipulasi semuanya diharamkan. Dan masing-masing dari panjenengan sebagai pelaku usaha tentu mengetahui. Sing dodolan soto ngerti, oh wong dodol soto ki carane curang ngene, ngerti. Yang jualan printer tahu carane curang begini, gitu. Yang jualan stiker tahu carane dodolan curang gini. Nah itu semuanya Anda yang lebih mengetahui. Bangunan juga. Iya. Cabe gitu. Sebut semua, Pak. Jenengan disinggung, ganti nyinggung liyane. Cabe, bangunan. Ya, masing-masing dari kita mengetahui bagaimana bentuk kecurangan yang terjadi di sekitar kita. Kalau ustadz itu kan cuman taunya pokoknya aja curang gede ustadz, jenengan lebih tahu gitu. Ya, ustadz tidak mengetahui bagaimana kecurangannya. Nah ustadz itu taunya curangnya ustadz, nah saya paham. Gimana ustadz? Nggak usah kepo lah. Nggak perlu saya ceritakan ya. Ya ada gitu ya, ada. Ustadz itu ketika ditanya dia nggak tahu bagaimana caranya supaya terkesan jadi tahu, ya, ada caranya Pak. Begitu. Masing-masing ada kecurangannya. Baik. Kemudian berikutnya
Salah satu di antara adab dalam kita berniaga adalah kita memperbaiki niat dalam berniaga. Memperbaiki niat dalam berniaga. Niat kita niat yang bagus, yang baik di dalam berniaga. Nah, niat yang baik itu apa? Niat yang baik itu bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Intinya niat yang baik itu adalah jangan sampai ada niat buruk, ada niatan untuk mencelakai orang lain, itu sudah niat buruk. Minimalnya niat baik itu adalah kita berniaga agar kita bisa memenuhi kebutuhan yang mubah. Ini minimalnya begitu. Aku pengen dodolan, lah ngopo? Gen aku duit, terus gen aku iso piknik. Nah, piknik itu kan mubah kan? Niat seperti ini boleh saja, mubah. Aku pengen golek duit ya, gue apa? Gen aku engko iso duwe pit motor api. Lah terus ya yes, pokoknya gen duwe gitu. Boleh nggak tidak seperti itu? Boleh, itu mubah. Mubah. Tapi kalau sudah ada niatan buruk, aku pengen tuku mobil sing apik. Ben apa? Tak nggo nglarani atine koncoku. Koncoku kebetulan koncoku ki wonge iren. Pendendam wis gen kuwobong tenan atine. Nah, ini berarti niatnya buruk. Dan teman-teman semuanya, Anda mencari dunia, mencari uang, mencari keuntungan untuk niatan mubah itu mubah. Ya tidak kita katakan buruk, boleh. Akan tetapi akan lebih baik lagi ketika niatan itu kita tingkatkan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita yang mubah, tetapi juga di situ nanti ada unsur untuk ta'affuf. Isti'faf. Isti'faf itu artinya menjaga diri. Menjaga diri agar tidak kita merepotkan orang lain, tidak minta-minta. Dan ini niat yang bagus. Ya. Orang yang memiliki iffah, memiliki harga diri, tidak merepotkan orang lain, itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Kata Rasulullah SAW, ketika kalian itu tidak begitu banyak mengganggu orang, kamu tidak banyak merepoti orang, tidak banyak ngereteli orang, dikit-dikit minta kepada orang, dikit-dikit minta untuk kepentingan pribadi, ini tidak bagus. Orang pun juga tidak akan suka seperti itu. Nah, ketika jenengan mencari ma'isyah, mencari uang, mencari keuntungan untuk niat biar saya bisa lebih mandiri, tidak terlalu merepoti orang lain. Yang saya pengen kemana-mana pit motor, ya wis duwe. Kalau saya kemana-mana mobil, ya wis duwe, misalkan begitu. Maka itu juga niat yang bagus. Dan kalau panjenengan sudah punya niat seperti ini, akan lebih baik lagi ketika ditingkatkan niat kita mencari fulus tadi, mencari cuan tadi adalah untuk ibadah. Ketika jenengan cari keuntungan, pengen beli motor, niatnya bukan hanya ben aku nggak ngerepoti teman, bukan hanya itu niatnya, tetapi apa? Biar saya bisa hadir di kajian lebih lancar. Nanti kalau saya ke pengajian biar bisa boncengkan istri. Nah, ini kan berarti niatnya ibadah gitu. Niatnya ibadah. Saya pengen mencari ma'isyah untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya, untuk menafkahi anak istri saya. Ini sudah ibadah. Maka niat yang seperti ini adalah niat yang paling tinggi. Kita gunakan untuk ibadah. Saya pengen punya rumah gede. Loh, kenapa? Nanti sebagian ruangannya saya gunakan untuk belajar TPA anak-anak, untuk ngaji. Maka ini niat yang luar biasa. Dan itulah niat yang paling tinggi ketika kita mencari dunia, digunakan untuk kepentingan akhirat. Meskipun tidak semua juga, ya, bahkan Rasulullah melarang kita menyedekahkan semua harta kita gitu. Sedangkan kita nggak punya apa-apa, itu dilarang oleh Rasulullah SAW.
Kita pun juga harus memikirkan anak istri, memikirkan kebutuhan kita. Ya sedekah silakan, bagus. Tetapi kalau semua harta kita disedekahkan, itu akan memberatkan diri. Tidak dianjurkan. Baik, berikutnya teman-teman semuanya, etika dan adab orang yang berniaga adalah yang kelima berarti ya. Yang kelima, jangan sampai kegiatan usaha kita, bisnis kita menjadikan kita lalai dari akhirat. Lalai dari akhirat. Jangan sampai kita lalai dari akhirat. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, ya sudah segera ingat kepada Allah. Segera ingat kepada Allah itu maksudnya segeralah untuk mendatangi panggilan tersebut. Wa dzarul bai', dan tinggalkan semua hiruk pikuk tentang bisnis kamu. Segera tinggalkan. Sampai pun misalkan jenengan jualan pulsa pakai HP gitu, sambil berangkat ke sholat Jumat sambil jualan, nggak boleh. Tinggalkan. Fokus pada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah ada azan Jumat, maka tidak boleh kita melupakan akhirat kita. Kerja ya kerja, wayahe salat ya kudu salat. Mencari uang sebanyak mungkin silakan, tetapi kalau saatnya salat jamaah, laksanakan salat jamaah. Ya, kalau mengejar dunia itu nggak ada habisnya kan gitu ya. Ya, kata orang begitu. Ya, ngejar dunia nggak ada habisnya. Dan manusia itu kan sifatnya memang tamak. Diberi berapapun kurang. Dan itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadin min dzahab labtaghatsani." Kata Rasulullah, kamu itu kan berharap dunia itu pengen sugih loh. Iya. Seandainya kamu itu memiliki emas sebanyak 1 lembah, kuwi urung cukup. Manusia begitu. Ya. Dulu ketika belum punya apa-apa itu berharap, ya Allah seandainya punya motor gitu. Saiki wis punya motor, cukup apa belum? Belum. Ya Allah seandainya punya mobil gitu. Sudah punya mobil, cukup nggak? Enggak. Pengen apa lagi? Kereta, sepur, atau traktor. Itulah maksudnya, memang begitu manusia. Dan dia tidak akan kenyang sampai dia disumpal dengan tanah. Ya ketika mati baru udah kenyang sudah. Ketika sudah tamat ya sudah. Maka jangan sampai bisnis Anda, jual beli Anda melalaikan dari akhirat. Dan ini juga pernah saya sampaikan, ini adalah tantangan tersendiri bagi seorang muslim. Ketika jenengan di luar jualan itu saingannya banyak ya. Ada yang muslim, ada juga yang non muslim kan gitu. Kalau non muslim azan gak azan kan gak peduli, jualan lanjut aja begitu. Sedangkan Anda sebagai seorang muslim ketika azan Allahu Akbar, ada panggilan tersendiri nih. Ketika orang lain, para orang-orang yang bersaing dengan jenengan itu, mereka bebas, tidak ada halal haram, yang penting cuan ya dilahap. Tapi Anda punya prinsip. Tetapi Anda punya hal-hal yang menurut akidah Anda ini tidak boleh dilanggar. Nah, di situ letak tantangan tersendiri ketika jenengan bersaing dengan orang yang nggak punya aturan. Secara logika mungkin orang yang nggak punya aturan itu akan jauh lebih sugih gitu kan. Tetapi faktanya juga tidak demikian. Banyak kaum muslimin juga lebih kaya daripada orang-orang yang tidak peduli kepada syariatnya. Baik. Berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, yang ke berapa berarti? Yang keenam. Yang keenam,
Etika yang perlu kita perhatikan, pastikan bahwa sumber ma'isyah, sumber penghidupan atau bisnis usaha kita berasal dari sumber yang halal. Kita jual barang ya barang yang halal. Caranya juga cara yang halal. Jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, "Mana batalahmun min haramin illa kanatin naru aula bihi." Kata Rasulullah, manusia itu kalau tiap hari asupannya adalah rizki yang haram, daging yang tumbuh ini sumbernya dari yang haram, maka wa kanatin naru aula bihi. Maka kelak pada hari kiamat tempat yang paling cocok adalah neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah memberikan anugerah kepada antum semuanya harta yang halal. Amin. Dan ini perlu kita perhatikan, apalagi di zaman kita sekarang ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zaman, suatu saat nanti akan ada satu zaman, akan ada masanya orang itu mencari harta kekayaan la yubali amin halalin amin haram. Gak peduli halal atau haram, gak peduli boleh atau tidak boleh. Kalau saya ngibaratkan wal kedwal bal, rak peduli iki luku apa singkal, kain apa gombal, ya. Entuk ra entuk anggere kolu ya waton dipangan, Pak. Kok kasar men to, Pak? Cocoknya untal memang ya. Tapi kok kasar men ya. Entuk ora entuk waton diuntal. Ya, dan kok kahanan lagi bahasa Jawa lagi. Faktanya di zaman kita sekarang memang begitu. Banyak orang yang tidak peduli apakah sumbernya dari yang halal ataukah dari yang haram. Kemudian yang ketujuh, ini sudah jam 7 lebih ya. Yang perlu kita perhatikan adalah setiap kita hendaklah kita memperhatikan prasyarat yang sudah kita sepakati dengan orang lain. Melaksanakan janji atau prasyarat yang disepakati antara panjenengan sebagai penjual dengan pembeli. Kadang-kadang ada prasyarat yang disepakati. Contoh, pembelinya bilang, "Mas, soto mas, pedes nama mboten? Pedes sidik." Nah, itu kan kalau sudah disepakati, oke, buatkan sesuai dengan yang sudah disepakati. Nggak usah pakai cabai, oke. Nggak pakai mihun, nggak pakai apa jenenge tokolan, nggak pakai daging. Soto orang nganggo daging piye? Ayam. Iya, oh iya ayam ya. Nggak pakai daging ayam, banyu tok berarti. Selama itu sudah menjadi kesepakatan, maka kalau Anda mengatakan, "Oh ya, siap bos," ya berarti harus sesuai kesepakatan. Kalau di situ nanti ada cacat di luar yang disepakati, mintanya tadi nggak pakai cabai, wah ternyata dikasih lombok banyak gitu, maka Anda harus bertanggung jawab. Demikian pula ketika Anda bekerja kepada orang, entah itu di instansi atau di sebuah perusahaan atau siapapun Anda ketika bekerja sama dengan orang lain, maka perhatikan SOP-nya. Kesepakatannya seperti apa? Kesepakatannya saya masuk harusnya jam berapa? Pulang harusnya jam berapa? Istirahat kapan? Ini ciri seorang muslim begitu. Jangan sampai sudah ada teken kontrak, sudah ada kesepakatan, ternyata kita menyelisihi kesepakatan tersebut. Ini termasuk bentuk khianat. Kudune mlebu jam 7, ning bendina mlebune jam 8 wae. Bose arep nguneni yo golek anak buah kok sulit, mergo bayarane sithik.
Iki enek bocah iki gelem wis alhamdulillah gitu. Tapi di sisi lain kita sebagai seorang muslim ya kesepakatan itu harus kita penuhi. Anda seorang produsen roti misalkan, nyampaikan kepada anak buah, kepada para sales, Kang, kamu area jualannya Solotigo, jangan sampai ke Semarang. Yang kamu area jualannya Boyolali, jangan sampai di area Solotigo. Itu sudah disepakati misalkan, ya sudah dijalankan. Kalau ada hal yang cacat tidak dijalankan, terlebih lagi karena faktor sengaja atau ceroboh, maka itu termasuk bentuk khianat dan hukumnya haram ya, tidak boleh. Dan di dalam bisnis, di dalam praktik-praktik usaha, hal-hal seperti itu mesti ada kesepakatan, SOP, bagaimana standarnya ketika bekerja, apa yang harus dilakukan, itu semuanya ada. Maka sebagai seorang muslim harus berpegang teguh dengan SOP, dengan standar operasional, dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tentang adab dan etika orang yang berbisnis atau lebih khususnya lagi adalah berniaga. Kemudian yang terakhir ini insya Allah sudah sama-sama dipahami, bersikap baik kepada pelanggan ya. Ya insya Allah panjenengan semuanya sudah memahami bersikap baik kepada pelanggan. Rasulullah SAW itu mengatakan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Rasulullah mengatakan Allah itu merahmati orang itu kalau dia jualan dia itu gampang, yang dodolan gampang. Demikian pula sebaliknya, kalau membeli juga gampang, ora kakean nawar. Pak, beli sepatu Pak, oh ini mas silakan, harganya 100.000. Tak tawar Pak ya, berapa? 10.000 Pak. Waduh, 100.000 ditawar 10.000 gitu. Iya, bukan orang nawar, ini pelit ya. Tapi Anda sebagai pemilik toko ya disikapi biasa saja. Meskipun dalam hati mesti gerundel gitu. Ya menungso kayak gini tak ya enak ya. Ditawani 1.000, nowo 10.000 enak menungso. Tapi jangan diluapkan. Enggak perlu diluapkan. Baik itu diluapkan dalam bentuk lisan, tak enak menungso kayak gue, misal gitu. Enggak usah. Bahkan jangankan dengan lisan, dengan mimik wajah, dengan gerakan tubuh pun tidak perlu diluapkan. Sabar. Ini namanya orang samhan ya. Orang yang mudah. Seperti itu. Dan ini juga dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersikap baik kepada pelanggan, atau seorang pembeli bersikap baik kepada penjual bersikap baik kepada pembeli. Dan di antara salah satu sikap baik selain yang tadi saya sebutkan adalah menunjukkan kepada pelanggan itu mana yang baik, mana yang kurang baik, sesuai dengan kondisi dia. Ketika ada orang pengen beli HP gitu, ditawani, Pak niki sae niki kualitas nomor 1. Ya niki nggih sae tetapi mboten saged niki. Bagus juga ketika jenengan tanya, nanti kira-kira mau digunakan untuk apa, Pak? Oh, monggo anu Mas, nggo WA-an karo anakku. Oh lah niki men pun cukup, Pak. Nah, gitu. Yang jenengan tumbas niki kelarangan. Ditunjukkan mana yang terbaik yang sesuai dengan kondisi pelanggan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan etika jual beli, etika berniaga, saya kira cukup. Ini selanjutnya adzan atau adzan dulu? Oke, silakan. Sudah wis mancing burung? Belum mancing? Baik. Silakan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masyaallah. Tahun lalu Pak ya. Wes tahun Pak ini kita kajian. Padahal baru pertemuan keempat. Wes setahun. Oh iya. Baik. Jadi kalau nggak salah dan apa namanya seperti disampaikan bahwa ketika misalnya ada orang salah gitu ya. Tapi kalau salahnya dia itu jatuhnya adalah mengharamkan sesuatu yang halal, itu lebih berat kesalahannya dibanding ketika dia menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram. Iya. Benar tuh ya? Iya. Nggak Iya. berbalik ya? Iya. Nah, pertanyaan saya karena setahu saya ya, orang-orang saya kenal biasanya itu malah prinsipnya kebalik gitu. Orang-orang apa? Yang saya kenal, teman saya biasanya itu sebutkan namanya. Circle jenengan berarti ya, Pak? Mungkin termasuk. Biasanya prinsipnya kebalik. Jadi misalnya ada sebuah kasus ditanyakan ke Ustaz A, Ustaz A bilangnya haram, dia pakai dalil. Kemudian kasus yang sama ditanyakan ke Ustaz B, Ustaz B bilangnya haram, dia pakai ada dalil juga gitu. Itu kalau menurut prinsipnya Ustaz tadi harusnya kita pilih yang halal. Terus, ya, lanjut. Karena meskipun sama-sama salah kita kan nggak tahu yang mana yang benar. Kalau misalnya kita pilih yang halal, kesalahan itu lebih ringan daripada yang mengharapkan. Oh begitu ya, logikanya begitu ya. Apakah benar begitu? Oke. Nah, biasanya kalau kita kayak gitu, saya pilihnya haram. Alasannya untuk menjaga diri gitu ya. Ya, siap. Itu gimana? Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Hayakallah. Pertanyaan sangat bagus. Jadi dulu pernah saya sampaikan teman-teman semuanya setahun yang lalu ya, setahun yang lalu, bahwa orang yang menghalalkan yang haram itu lebih ringan daripada mengharamkan yang halal. Prinsip dasarnya begitu. Nah kemudian tadi dihubungkan, Ustadz saya pernah ada kasus bertanya kepada Ustadz A halal, kemudian bertanya kepada Ustadz B haram. Berarti lebih baik kita milih yang halal, bukan begitu Pak? Bukan begitu. Ini soal memilih, bukan soal menghukumi. Kalau yang tadi orang yang mengatakan halal, yang menghalalkan sesuatu yang haram itu lebih ringan daripada mengharamkan sesuatu yang halal, itu adalah menghukumi. Wah ini halal lagi gitu. Belum sampai ke situ. Jadi menghukumi kita nggak paham gitu, kemudian kita menghukumi, wah berarti ini haram. Seperti itu. Kalau yang ini kita adalah memilih fatwa. Ketika kita memilih fatwa, maka pada prinsipnya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kondisi kita itu satu, bisa memilih dan membandingkan, silakan Anda bandingkan. Kono dalilnya apa yo? Oh ngono. Iki dalilnya ngene. Wah iki kaya hadisnya dhaif iki. Aku ngerti hadisnya dhaif, gak bener iki Ustaz iki. Misalnya gitu ya. Kalau Anda sudah bisa sampai tahap membandingkan, mengkomparasikan mana yang lebih dekat kepada dalil, silakan itu yang diambil. Atau posisi Anda yang kedua, nggak bisa membandingkan, dan mayoritas orang awam begitu Pak. Mayoritas orang awam itu seperti ini, nggak bisa membandingkan. Jangankan bandingkan mana yang hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif. Hadis ki opo? Nggak paham Pak. Al-Fatihah loh, ora bener. Disuruh membandingkan, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang rajih, mana yang tidak rajih, nggak bisa. Maka kewajiban orang yang seperti ini, dia adalah taklid. Dia mengikuti ustadz yang menurut dia lebih berilmu, bukan mengikuti ustadz ini mengharamkan, aku ikut iki wae lah. Nggak begitu. Tetapi silakan ikuti mana yang menurut jenengan lebih berilmu. Etika meminta fatwa seperti itu. Maka masing-masing dari kita hendaklah kita bisa menempatkan diri, saya itu berada di area mana ya, bisa membandingkan. Oke, bisa membandingkan itu sampai seberapa saya bandingkan, saya coba untuk berjuang sebisa saya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memang nggak punya kemampuan untuk membandingkan, nggak punya alat untuk membandingkan, maka kewajiban dia adalah mengikuti mana yang lebih berilmu menurut dia. Kalau jenengan tadi misalkan menurut saya Ustadz B lebih berilmu dalam hal ini, sudah silakan ikuti beliau. Seperti itu nggih. Jadi bukan mana yang halal dan bukan mana yang haram. Sekalipun saya sampaikan ada sebagian ulama yang berfatwa begitu Pak, memang
Kalau ada dua ulama berbeda pendapat, satu mengatakan halal, satu mengatakan haram, maka silakan pilih yang haram. Kenapa? Itu lebih selamat, ya, lebih selamat, lebih bisa terhindar. Ada juga ulama seperti itu. Tetapi wallahu alam bisawab, yang lebih tepat dalam masalah ini kita mengikuti mana alim yang menurut kita lebih berilmu. Seperti itu Pak nggih? Nggih. Jadi bukan mengikuti mana yang halal, mana yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ji, silakan. Ji. Jadi kita bedakan antara kita menghukumi dengan kita memilih fatwa. Bisa jadi orang memilih fatwa dan dia tidak mampu menghukumi. Ketika saya pilih fatwa Ustadz B sajalah, atau saya pilih fatwa ulama B yang mengatakan haram, yaitu untuk saya amalkan gitu. Tapi ketika ada orang lain bertanya kepada dia, Mas, kok jenengan pilih fatwa yang haram? Berarti kuwi jelas haram ya? Ya jarine Ustadz B haram, ya aku melu wae gitu. Jenengan tidak sampai menghukumi, tetapi itulah pilihan Anda di dalam memilih fatwa. Di dalam kita beramal memang terkadang kita harus memilih fatwa, meskipun kadang kita belum sampai ilmu untuk menghukumi. Karena memang kita tidak memiliki fasilitas, tidak memiliki alat untuk menghukumi. Yang bisa kita lakukan terkadang adalah, ya katanya ulama B haram, ya saya tak ikut aja lah. Perkara nanti saya ditanya orang lain, ya saya bilang nggak tahu toh. Loh hasilnya halal apa haram? Nggak tahu. Pokoknya katanya Ustadz B haram, saya pilih yang itu aja. Seperti itu. Jadi bedakan antara kita menghukumi dengan kita memilih fatwa. Begitu Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, monggo Mas. Terima kasih. Saya tanya kalau sholat. Ji. Zikrillah. Perintahnya untuk meninggalkan perda dengan jika sudah mendengar azan atau masuk sholat Jumat. Yang saya tanyakan kaitannya dengan mendahulukan sholat ketika mendengar azan itu, apakah hanya ketika sholat Jumat saja atau sholat-sholat yang lain? Karena nyatanya di realitas kehidupan kadang zuhur kita masih kerja, asar kita kadang masih kerja. Efeknya adalah kadang kita sering sekali, misalnya kadang nggak langsung menjelang makan dan diri sholat, tapi beberapa kadang ketika imam jalan turun ya rotok engkol. Nah, yang saya tanyakan tentang perintah itu untuk segera menghadiri sholat itu hanya untuk sholat Jumat saja atau untuk sholat-sholat yang lain? Baik. Karena yang dulu pernah saya terngiang di otak itu ada hadis yang bilang kalau man sami'an nida'a fa illam ya'ti fala sholat minhu. Bukan nggak salah hadis. Kalau nggak barang siapa mendengar adzan, kalau dia tidak mendatanginya maka tidak ada sholat baginya. Itu gimana sih? Ya, baik. Pertanyaan sangat bagus. Apakah tadi yang dibacakan tadi, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', itu hanya berlaku untuk sholat Jumat saja? Hadirin teman-teman semuanya, yang pertama perlu saya sampaikan, dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat. Apakah itu hanya berlaku untuk sholat Jumat saja, ataukah berlaku untuk sholat ini Pak? Apakah juga berlaku untuk sholat yang lain? Kalau untuk sholat Jumat, ini para ulama sepakat bahwa ketika sudah dikumandangkan azan yang kedua, azannya berapa kali sini? 1 atau 2 di sini? Tergantung lokasi. Oh iya, tergantung kondisi. Atau tergantung gimana? Tergantung lokasi. Lokasinya ya. Baik, kalau adzannya ada 2 kali berarti adzan yang kedua. Kalau sekali ya berarti adzan Jumat itu, maka kita harus meninggalkan jual beli. Para ulama sepakat. Dan yang disuruh di sini adalah orang yang wajib Jumat.
Apakah semua umat Islam wajib untuk salat Jumat? Tidak. Ada orang yang nggak wajib salat Jumat. Siapa? Musafir. Terus umat Islam yang nggak wajib salat Jumat? Perempuan. Ya. Ingatnya perempuan aja dia, Pak. Iya, pokoknya bener. Musafir, perempuan, budak, orang yang sakit, anak kecil, mereka kan nggak wajib salat Jumat. Maka dia tidak terkena ayat ini. Dia tidak terkena ancaman ayat ini. Kemudian yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan juga bukan hanya sholat Jumat, tetapi apa? Sholat jamaah. Sholat jamaah rawatib yang 5. Ya. Dan ini para ulama khilaf. Kenapa khilaf? Karena para ulama berbeda pendapat. Sholat jamaah itu hukumnya wajib ataukah sunnah. Kalau mazhab Hambali mengatakan sholat jamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah bagi laki-laki. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, ada yang mengatakan sholat jamaah sunnah. Bagi yang mengatakan sholat jamaah wajib, maka berlaku hukum yang sama. Adapun bagi orang yang mengatakan sholat jamaah itu tidak wajib, maka tidak berlaku di situ. Kenapa? Karena waktu sholat itu kan terbentang, ada durasinya kan ya? Ya. Sholat zuhur katakanlah adzan mulai jam berapa, Pak? Sampai jam 11 masuk adzan zuhur. Oh iya, oke. Katakanlah dibulatkan Pak jadi jam 12 gitu ya. Jam 12. Oh iya, WIT bener. Sampai jam berapa? 15. Oke, katakanlah jam 15.00. Kan durasi waktu sholat zuhur itu ini. Artinya Anda sholat di awal waktu, di akhir waktu, di tengah waktu, ini namanya sholat zuhur tepat pada waktunya. Dan Anda tidak berdosa. Anda mau sholat zuhur di sini tidak berdosa. Mau sholat zuhur di sini tidak berdosa. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, tapi kan kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu. Iya, tapi perintah di situ untuk kita sholat di awal waktu sifatnya bukan wajib, tetapi apa? Keutamaan, sunnah. Maka misalkan ya, jenengan mengatakan, Ustaz, saya termasuk orang yang memilih pendapat bahwa sholat jamaah hukumnya sunnah. Maka konsekuensinya ya jenengan tidak wajib ke masjid, tidak wajib ikut sholat jamaah. Lah terus kapan saat sholatnya? Ini waktunya terbentang dari awal sampai akhir, bisa memilih. Bisa dipahami ya? Maka di situ tidak kemudian harus langsung begitu. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang perlu ingin saya sampaikan, saya ingatkan bahwa satu, andai pun jenengan memilih pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu nggak wajib, oke, nggak masalah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu hari beliau memberikan ancaman yang sangat pedes kepada orang-orang yang nggak sholat jamaah di masjid. Maksud saya sini sholat jamaah di masjid ya, bukan jamaah sendiri di rumah bersama istri, enggak. Tapi sholat jamaah di masjid. Orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah di masjid itu diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan fa uharriqu alaihim buyutahum. Kok saya itu gregeten ya, gemes kepada orang-orang yang nggak pernah nongol di masjid, nggak pernah kelihatan sholat jamaah di masjid. Kok saya itu pengen sholatnya dikomati, biar orang-orang pada sholat jamaah saya wakilkan kepada sahabat saya untuk menjadi imam. Saya pengen sidak keliling kampung, saya pengen melihat rumahnya siapa yang di situ masih ada laki-laki nggak pergi ke masjid sholat jamaah, bakal tak bakar itu rumahnya. Rasulullah sampai mengatakan begitu. Itu saking pentingnya sholat jamaah. Di luar hukumnya sunnah atau wajib, yang pasti Rasulullah pernah mengatakan begitu. Maka eman, Pak, ketika kita sibuk kerja, sedangkan di dekat kita ada masjid atau ada musola, iqamat sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, sudah dikumandangkan qad qamatis shalah,
kita masih sibuk kerja, maka menurut saya eman-eman. Terlepas hukumnya wajib atau sunnah, maka kita mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang sholat di awal waktu ini sangat besar. Maka juga iman juga ketika kita sholatnya ditunda-tunda gitu ya. Ketika jenengan misalkan bangun tidur, sholat di masjid sudah selesai, maka nggak mungkin lagi sholat berjamaah di masjid kan ya. Maka usahakan untuk segera melaksanakan sholat. Sekalipun misalkan jenengan tunda, seklah engkau sholatnya engkau jam loro, boleh apa tidak? Boleh, dan itu tepat waktu. Seklah engkau sholatnya jam tengah telu, boleh, tepat waktu. Namun menunda-nunda sholat seperti ini, kalau itu dibiasakan, sudah menjadi hal-hal yang biasa wae kok. Saya khawatir suatu saat bakal menunda sholat sampai keluar waktu. Kalau sampai keluar waktu sudah itu jelas maksiat. Maka saran saya, hadirin semuanya, bagi yang bisa mendatangi sholat jamaah, usahakan semaksimal mungkin datang sholat jamaah. Perkara wajib apa sunnah, yang penting yang pasti itu utama. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa untuk tidak menunda sholat, maka usahakan untuk tidak menunda sholat. Tapi kalau misalkan butuh untuk menunda sholat, maka itu pun juga tidak berdosa selama masih di awal waktu. Karena sholat itu kan dibagi-bagi Pak, waktunya Pak. Ada di awal waktu, ini ada rentangnya Pak, ada rentangnya. Ada pertengahan waktu, ada rentangnya. Ada akhir waktu, ini juga ada rentangnya. Sholat asar juga begitu. Asar itu ada yang disebut awal, ada yang disebut tengah, ada yang disebut akhir. Kita melaksanakan sholat di awal waktu itu sangat dianjurkan, kecuali kata sebagian ulama sholat isya. Kalau sholat isya itu Rasulullah seringkali mengakhirkan sampai akhir sepertiga malam yang pertama. Rasulullah begitu. Tapi kalau kita terapkan di sini ngantuk kabeh Pak. Jam tengah 10 lagi sholat isya, jenengan bayangkan ya. Tengah 10 lagi sholat isya, ngantuk semuanya. Tapi kata Rasulullah itu adalah kata para ulama itu adalah waktu yang paling afdal untuk sholat isya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga jelas Pak ya. Ya. Sampun? Nggih, monggo silakan. Terkait dengan etika, terkait dengan etika dan misal kita kerja. Misal saya ini karyawan yang masuk itu untuk tunggu sini, terus kemudian saya tuh tukang latih nganter makan, terus dari pelanggan itu ngasih tip kita, Mas titip buat kamu 100.000. Apakah kita boleh langsung mengambil uang itu ataukah uang itu harus kita serahkan ke pemilik bos yang kita pemilik barakallahu fiik. Hukum asalnya, hadirin sekalian, ketika jenengan menjadi seorang karyawan dan jenengan sudah digaji untuk melaksanakan apa yang memang harus Anda laksanakan, maka itu sudah cukup. Ketika ada sumber yang lain dari pelanggan, maka dikomunikasikan dengan pemilik usaha. Kalau memang itu diperbolehkan, alhamdulillah, silakan. Tapi kalau memang tidak diperbolehkan, maka sesuai dengan kesepakatan saja. Sama seperti saya misalkan seorang guru nih. Saya seorang guru, saya digaji oleh yayasan. Ketika ada wali santri misalkan menawarkan kepada saya, Ustaz, ini ada sedikit oleh-oleh dari kami, Ustaz. Ya hukum asalnya kita tidak boleh menerima. Kenapa? Karena apa yang saya kasihkan kepada santri berupa pelajaran, kemudian sampai evaluasi kegiatan pembelajarannya, sampai kepada mengisi rapotnya, itu sudah include di dalam tanggung jawab yang itu nanti menjadi gaji saya. Nah, ketika ada pelanggan memberikan tips lain, maka saya tidak boleh menerimanya, kecuali dari pihak yayasan memiliki kebijakan yang lain, misalkan begitu, maka tidak mengapa. Kalau memang tidak boleh, maka jangan. Silakan sampaikan kepada bosnya dulu seperti apa, begitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ji, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membahas sholat Jumat gitu. Masya Allah. Nggih. Kalau niku kan ada yang masuk kan ada adab ya, ya Imam Syafi'i, yang berarti dan Hanafi, Maliki. dan ketika sholat Jumat itu pulang ada ngaos. Niku kan misal kados kula ketika mungkin kula gitu. Nggih. Oke. Nah, kula kan Imam Syafi'i itu kan dari Imam. Masya Allah. Ada Imam Syafi'i di sini. Nah, misal kula sholat di masjid itu kan kula niku apa? Kan niku syaratnya 40 gitu. Nah, kula mendahulukan takbiratul ihram 40 orang di sini. Itu katanya kula harus itu mboten sah itu terus nunggu di sini. Kalau tidak 40. Jadi kita mendahulukan takbiratul ihram dulu orang di sini 40 orang yang sudah duduk sini. Gimana? Saya mendahului takbiratul ihram penduduk sini itu. Dan Karena jenengan bukan orang penduduk sini. ngoten niku mboten sah niku. Atuse kula ngaos ngoten niku dan niku. Nah kan Imam Hambali atau imam yang lain kan kasusnya 12, ada yang 8 atau itu dan misal 12, 8 itu berarti nak beliau nopo sendiri imam itu kan berarti bukan asal dari mendahului yang penduduk 8, 12, Jenengan aslinya mana, Mas? Kalau Deda Payam Pak. Putih? Deda Payam. Deda Payam? Nggih. Mana itu? Suruh. Oh, berarti jenengan statusnya di sini ini sudah safar apa belum? Belum ya, berarti bukan musafir ya? Berarti jenengan seorang mustautin, memang penduduk asli sini gitu ya? Iya, berarti panjenengan sudah termasuk wajib untuk sholat Jumat menurut madhab Syafi'i. Jadi jenengan tidak kemudian perlu lagi memikirkan apakah warga sini udah pada takbir semua apa belum ya gitu. Kenapa? Karena Anda juga bukan musafir. Maka Anda terhitung sebagai warga mustautin, warga yang memang berdomisili di situ. Maka tidak perlu memikirkan itu. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pendapat seperti yang jenengan sampaikan bagi orang yang tidak musafir, bagi orang yang musafir, apakah tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya 40 orang itu? Wallahu alam, saya belum mengetahui dalilnya dalam masalah itu. Begitu nggih? Ya, saya tidak tahu. Wallahu alam. Sama-sama.